Baik jamaah sekalian, silakan dibuka surah yang ke-49, surah Al-Hujurat. Kita masih berada di kajian surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat yang ke-3, 4, dan 5 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali tadabbur kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan selalu mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah
Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Baik, langsung kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaghudduna, yang merendahkan aswatahum, suara-suara mereka inda Rasulillah, di sisi Rasulullah. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang imtahanallah, yang telah teruji oleh Allah, qulubahum, hati-hati mereka, littaqwa, untuk ketakwaan, lahum, bagi mereka, maghfiratun, ada ampunan, wa ajrun, dan pahala, azimun, yang sangat besar. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yunadunaka, yang memanggil-manggil kamu, min wara'il hujurat, dari luar kamar,
Aksaruhum, kebanyakan mereka, la ya'qilun, tidak berakal. Walau annahum, dan sekiranya mereka sabaru, bisa sabar, hatta takhruja, sampai engkau keluar, ilaihim, kepada mereka, lakana, niscaya itu, khairal lahum, lebih baik bagi mereka. Wallahu, dan Allah itu, ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Alhamdulillah, kita sudah membaca. Insyaallah per hurufnya kita akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Jadi bisa dikalikan, ini 3 ayat. Kalau satu ayatnya dihitung 30 huruf saja, maka itu sudah berapa pahala dikali 10. 30 kali 3 kali 10. Nah, ini pahala ya. Maka inilah kehebatan membaca Al-Quran. Muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran dijuluki muta'abbadu bitilawatihi. Jadi punya nilai ibadah dalam membacanya. Beda kalau kita baca hadis, misalkan ya, al-haya'u minal iman, malu itu dari sebagian iman. Nah, itu hadis Nabi, al-hadis. Itu baru satu bacaan baru dihitung kebaikan. Tapi kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu menghitungnya per huruf, bukan per sekali bacaan. Per huruf. Itu yang dimaksud dengan muta'abbadu bitilawatihi. Bagaimana jika bukan hanya membaca, mengartikan, mencoba menelusuri makna dan mendalami inti tujuan daripada ayat, kemudian sampai nanti kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, itu yang disebut dengan tadabbur. Nah, itu yang disebut dengan tadabbur. Nah, kita kalau dihitung berapa kosakata yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, banyak juga kosakatanya. Seperti contohnya inna. Insya Allah kalau kita ketemu lagi inna, baca inna itu artinya sudah paham semua di sini. Insya Allah ya Pak ya. Inna. Nah, kemudian ulaika, alladzina. Nah, tolong diperhatikan kalimat-kalimat yang baru, kosakata yang baru. Nah, jadi sebenarnya bagus kalau bawa catatan kosakata yang baru itu diambil. Contohnya apa? Imtahana. Imtahana. Nah, imtahana itu menguji. Biasa kalau anak-anak pondok itu kalau lagi ujian tuh namanya imtihan. Nah, imtihan. Qulub itu hati. Asalnya qalbun, asalnya lagi qallaba yuqallibu. Qallaba yuqallibu itu bolak-balik. Memang hati itu sifatnya suka bolak-balik. Kadang-kadang ngomong iya, kadang-kadang enggak. Nah, ini bahaya. Kemudian ada lagi al-hujurat.
Al-hujurat jamak daripada hujrah. Hujrah itu ruangan, kamar. Kalau hujurat itu banyak kamar. Kemarin berapa kamar? 9. Ya, istri Nabi diantaranya 9. Nanti ada yang bilang 12 dan seterusnya. Nanti pembahasannya beda lagi. Ya. Baik. Jadi itulah kira-kira makna daripada kosakata daripada ayat ini. Ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang mencoba untuk merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang sudah teruji hatinya oleh Allah untuk menuju ketakwaan. Bagi mereka akan dijanjikan ampunan pahala yang sangat besar. Ayat yang keempatnya, sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu wahai Rasulullah di balik kamar atau dari luar kamar itu, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Ayat yang kelima, sekiranya mereka mau bersabar sebentar sampai engkau keluar kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kata-kata yang sangat saya sukai. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kata-kata yang harus kita tanamkan di dalam hati. Sebagai ketauhidan kita, bukti ketauhidan kita kepada Allah, bukti pengenalan diri kita kepada asma dan sifat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala bicara tentang aturan di dalam Al-Qur'an, hukum-hukum syariat yang ada di dalam Al-Qur'an, selalu Allah itu mengakhiri dengan sifatnya. Dan sifatnya yang disampaikan kepada kita adalah bahwa Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bicara tentang sholat harus begini. Bicara tentang hukum bagaimana ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bicara tentang hukum zina. Bicara tentang hukum had atau kisos dan lain sebagainya, selalu Allah akhiri dengan bahwa Dia adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan finishing daripada syariat itu ada ampunan jika kita tahu prakteknya. Jadi nggak selalu orang itu dituduh, wah kamu salah. Kalau salah berarti berdosa. Kalau berdosa berarti neraka. Titik. Wah, nggak ada titik. Jadi ada kalau sudah berdosa neraka itu kalau tidak diampuni. Kalau Allah mengampuni ya beda lagi. Nggak jadi neraka. Maka orang-orang yang kita tuduh neraka selama hidup kita, nanti di sana, loh, enggak ada di neraka. Sama-sama di neraka enggak ketemu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ternyata sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ambilkan fiqhul haya. Fiqhul haya itu pemahaman ayat ini dari mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya ambilkan fiqhul haya.
Fiqhul hayah itu adalah pemahaman yang nanti bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Dan ini saya sarikan dari Tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kalau saya sendiri belum bisa untuk mengambil kesimpulan. Yang pertama, ayat ini mengandung hukum wajib taat kepada Allah. Wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mendahulukan hukum Al-Quran dan Sunnah di atas yang lainnya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Wajib hukumnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mendahulukan hukum Al-Quran dan Sunnah di atas yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, memberikan pengajaran kepada orang Arab dan orang selain Arab. Biasanya orang selain Arab itu disebut ajam. Orang Arab dan orang selain Arab. Nah, selain Arab itu disebut dalam istilah fikih dan syariat itu ajam. Orang asing. Orang selain Arab. Pengajaran apa? Pengajaran tentang bagaimana kita harus punya akhlak atau tingkah laku atau budi pekerti yang mulia. Dan kita harus punya adab yang unggul. Ya. Kenapa ayat ini atau surah ini diturunkan di Arab? Karena orang Arab itu memang luar biasa. Ya. Di Al-Quran disebut Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab itu paling keras kekafirannya dan keras kemunafikannya. Tapi orang Arab juga kalau sudah kenal kebaikan, kalau sudah tersentuh petunjuk, enggak muter-muter. Enggak muter-muter dulu, dia langsung. Contohnya Umar bin Khattab. Tersentuh hatinya dengan ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, langsung di mana Rasulullah? Tadinya kalau dengar Muhammad saya bunuh. Mana Muhammad saya bunuh. Tapi begitu tersentuh hatinya, di mana Rasulullah? Nah, langsung ada kecintaan di dalam hatinya, ingin bertemu dengan Rasulullah. Nah, itu Umar bin Khattab. Nah, jadi inilah adab. Adab ini diturunkan di kalangan orang Arab, bagaimana supaya mereka itu punya akhlak kepada Nabi, punya adab kepada Nabi. Termasuk kita juga. Pak Ustadz, kita kan gak ketemu Nabi. Iya, tapi Nabi masih melihat amal-amal kita. Tapi Nabi masih mendengar perkataan kita. Begitu di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, karya Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Kemudian yang ketiga, ini kalau nggak selesai kita lanjutkan besok ya, karena penting. Surah Al-Hujurat ini harus kita fahami secara dalam, khususnya untuk kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu betul-betul harus memahami surah Al-Hujurat. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Al-Arabi berkata, firman Allah yang berbunyi la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, itu maksudnya adalah agar kita jangan sampai bertentangan dengan Allah dan Rasulnya.
Itu maksudnya adalah agar kita menyambut panggilan dan seruan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada orang yang beralasan untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tapi meninggalkan qiyas. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tapi meninggalkan ijma'. Ijma' itu kesimpulan dari para ulama. Qiyas itu analogi dari para ulama mujtahid. Contohnya siapa ulama mujtahid? Imam Malik. Contohnya Imam Hanafi. Contohnya Imam Syafi'i. Contohnya Imam Hambali, Sufyan Ats-Tsauri, Az-Zahabi, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ada orang yang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah langsung. Ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Jangan dengarkan ulama. Waduh. Jangan baca kitab A, jangan baca kitab B. Kita langsung aja baca Al-Quran, terjemahkan, analisa sendiri, amalkan sendiri. Nah ini kalau begini, kata Imam Al-Qurtubi, wahuwa batilun minhum. Ini adalah pemikiran yang batil, pemikiran yang salah. Kenapa pemikiran yang salah? Karena sesungguhnya qiyas, ijma, metodologi para ulama dalam memahami Al-Quran itu ada jalurnya, ada jalannya, ada caranya. Gak mungkin kita sendiri langsung membaca, terjemahin, terus pahami sendiri, terus berfatwa. Gak mungkin, gak bisa begitu. Kita harus tanya para ulama. Nah ini, jadi jangan sampai salah ada slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam makna yang salah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah pengertiannya adalah tetap mengikuti bagaimana cara ulama memahami Al-Quran dan Sunnah. Itulah sebabnya kita membutuhkan tafsir. Ya. Kemudian yang keempat, perintah untuk bertakwa. Perintah untuk bertakwa dan memenuhi semua perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan syariat. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Ya, terus perintahnya yang lain, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Surah Al-Isra. Ayat berapa Pak Ustadz? Cari sendiri. Kalau nggak ketemu baru nanti nemuin Ustadz. Nah, kalau ditunjukin ayatnya, nanti bacanya cuman ayat itu aja. Nah kalau saya sebutin surahnya, nanti jamaah akan baca dari awal sampai akhir. Nah, itu maknanya. Jadi pahalanya lebih banyak. Kemudian yang kelima, wajib hukumnya merendahkan suara ketika berhadapan dengan Nabi. Ya, merendahkan suara ketika berhadapan dengan Nabi. Bukan hanya di orang Arab yang di masa lalu saja, tapi umumnya bagi kaum muslimin dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Nah,
Jadi yang dimaksud merendahkan suara itu adalah suara yang mengandung unsur negatif. Tapi kalau ada suara yang diperlukan untuk penekanan dan lain sebagainya sebagai rasa cinta kita kepada Nabi kita, itu boleh. Sebagai rasa kasih sayang boleh. Nah, jadi ketika ada sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah kita ucapkannya dengan rasa ketawaduan, dengan rasa penghormatan, dengan rasa pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, wajib bagi kaum mukminin untuk berinteraksi atau berbicara menyebut nama Nabi itu dengan nama penghormatan. Jangan sampai kita menyebutnya Muhammad gitu aja, atau manggilnya ya Muhammad gitu aja. Nah, maka sebaiknya kita menyebutkan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ala nabiyina, ada ala sayyidina. Ala nabiyina, ada ala sayyidina. Juga ada ala rasulina. Nah, Bapak pilih yang mana? Sayyidina, nabiyina, rasulina. Mana yang lebih tinggi dari tiga itu? Kalau sayyid itu bisa dipakai kepada selain nabi. Kalau nabiyina itu hanya Rasulullah, hanya nabi. Kalau rasulina itu hanya nabi kita. Kalau sayyid bisa dipakai semua, misalnya Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Nah, pakai sayyid. Ya kan? Karena sayyid itu adalah tuan. Maka ya boleh juga kita mengucapkan Sayyidina Muhammad, boleh. Kemudian mengucapkan Nabiyina Muhammad, boleh. Itu lebih bagus. Rasulina Muhammad itu juga sama kedudukannya dengan Nabiyina dan Rasulina. Nah, itu namanya etika ketika kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi itu pernah mengatakan bahwa kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keagungan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan kehormatannya itu baik saat dia masih hidup maupun saat dia sudah wafat. Artinya di masa lalu ketika sahabat bertemu Nabi harus hormat kepada Nabi. Saat kita saat ini sudah tidak bertemu jasad Nabi, tapi kita tetap harus hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Ketika Al-Quran dibacakan di dalam surat Al-A'raf ayat 204 itu dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka perhatikan. Wa ansitu, dan diamlah.
Al-Quran itu apa? Kalamullah. Diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghormati Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, ketika Al-Quran dibacakan itu sama juga dengan menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, sesungguhnya melarang larangan mengeraskan suara, ya, suara yang disebut tadi, suara keras itu yang dilarang itu adalah suara yang ditimbulkan dari rasa takabur, rasa sombong. Suara yang ditimbulkan dari rasa tidak beradab. Suara yang ditimbulkan dari rasa kebencian. Suara yang ditimbulkan dari rasa kedengkian. Nah, tapi kalau suara itu dilahirkan dari kecintaan, kebaikan, misalnya syiar, baca Al-Quran, kita keraskan, itu syiar, tapi tempatnya harus ditentukan. Tempatnya juga harus disesuaikan. Nah, jadi kalau misalkan kita sedang menunggu sholat, ada orang yang sholat sunnah, kemudian kita baca Al-Quran, maka tentu bacaan Al-Quran kita harus direndahkan. Jangan sampai orang yang sholatnya terganggu. Tapi kalau imam jahar, masa harus disirkan? Ya harus dijaharkan, harus dikeraskan. Begitu. Kemudian yang ke-9, memperselisihi larangan ayat dengan meninggikan suara itu bisa menyebabkan batalnya amal. Berdosa sehingga dosa itu bisa menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai amal kita batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini aturan syariat namanya. Contoh yang membatalkan sholat itu ada 37 macam menurut Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Malik itu ada menurut Hanafi itu ada 60 sekian. Kalau menurut Imam Malik itu ada 30. Kalau menurut Imam Syafi'i ada 20 macam yang bisa membatalkan sholat. Pusing gak Pak? Pusing gak? Pusing. Bagaimana supaya unsur-unsur yang bisa membatalkan sholat itu kita hindarkan dan sholat kita menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kalau melihat aturan syariat itu, maka banyak di antara kita yang sholatnya, itu meragukan untuk diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya mendengar Habib siapa? Habib, imam besar kita, Habib Razik Syihab berkata, saya belum meneliti langsung hadisnya, tapi beliau mengatakan dari para ulama bahwa ketika kita selesai sholat, kemudian kita membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dengan penghayatan itu insya Allah sholat kita yang tadinya
meragukan, banyak kekurangan, maka yang tadinya mestinya tidak diterima, dengan bacaan istighfar itu maka sholat kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu makna daripada setiap Allah berbicara tentang aturan hukum, Allah selalu mengakhiri ayatnya dengan wallahu ghafurur rahim. Nah, ini penghayatan yang harus jadi kita ini beragama kalau dengan ilmu yang kita pahami seperti ini, kita senang beragama ini. Tanpa dihantui dengan rasa takut. Jangan-jangan amal saya nggak diterima. Kalau nggak diterima, waduh, hancur, masuk neraka dan lain sebagainya. Wow. Tidak seperti itu. Yang ke-10, innal ladzina yakhfadduna aswatahum inda Rasulillah. Ya, ini masih sama nadanya sama yang tadi. Kemudian yang ke-11, inna a'rabana bani Tamim alladzina wafadu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhalu masjid al-Madaniyah wa nadun Nabi. Jadi ini menceritakan tentang orang-orang A'rab itu dulu kalau ketemu Nabi itu manggilnya seenaknya aja. Kalau mau ketemu Nabi, Muhammad, Muhammad, gitu. Jadi ini dikatakan dalam ayat ini sebagai kebodohan. Sebagai kebodohan. Artinya orang identik dengan kebodohan itu adalah orang yang tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Sebaliknya, orang yang semakin pintar, ilmunya semakin banyak, itu seharusnya semakin berakhlak dan beradab. Kalau dia seorang ustadz, bicaranya itu harus pakai adab, harus pakai akhlak. Kalau dia seorang misalkan pekerjaannya itu harus digunakan dengan adab dan akhlak. Kalau pelayan masyarakat begitu juga. Pembaca berita begitu juga. Wartawan menulis artikel-artikelnya itu harus pakai etika juga. Akhlak. Nah, sehingga kalau kaum muslimin paham surah Al-Baqarah, wah, luar biasa. Insya Allah banyak orang-orang di luar sana yang belum beragama Islam itu salut dan kagum terhadap muslimin, terhadap Islam, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini termasuk hari-hari ini adalah hari mu'alaf sedunia. Hari mu'alaf sedunia. Nah, jadi itulah kira-kira pemahaman yang kita bisa peroleh dari 5 ayat pertama surah Al-Hujurat. Nah, kita pahami bahwa surah ini masih bicara tentang adab yang sifatnya khusus. Adab yang sifatnya khusus. Nanti kita di lain waktu, di minggu-minggu yang akan datang, kita akan bicara tentang adab yang sifatnya umum. Nah, itu masih berada di tema surah Al-Hujurat. Demikian apa yang bisa kami sajikan. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.